Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan sedikit membawakan materi pendidikan agama Islam tentang membumikan Islam di Indonesia melalui akulturasi budaya. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk mengenalkan nama-nama anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama, yakni dengan saya sendiri, Ahmad Dhani Salong Putra dengan NIM 311. Yang kedua, Putri Dewi Ratnasari dengan NIM 027. Dan yang terakhir, Hanum Marta Zuhria dengan NIM 072. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yakni pengertian kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam adalah semua hasil olah akal, budi, cipta rasa, dan karya manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengannya. Aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya menjadi inspirator sekaligus sebagai penuntun dan pengarah lahirnya kebudayaan Islam. Jadi bisa kita simpulkan, kebudayaan Islam ini sebuah karya atau sebuah ide yang muncul dari manusia yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, dasar-dasar kebudayaan Islam. Pada awal tugas kerasulannya, Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar-dasar kebudayaan Islam yang kemudian berkembang menjadi sebuah peradaban Islam. Dasar-dasar kebudayaan Islam yang juga merupakan inti pokok ajaran Islam adalah tauhid atau akidah, syariat atau hukum Islam, dan maslahat atau akhlak. Tauhid menjadikan kebudayaan mempunyai unsur ketuhanan, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber inspirasi dan idealisme kebudayaan. Syariat atau halal haram dalam Islam menjadikan kebudayaan punya kendali atau punya mata untuk dapat memilah antara kesesatan dan kebenaran. Sedangkan akhlak atau maslahat menjadikan kebudayaan bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dengan demikian, kebudayaan Islam bukanlah kebudayaan sekuler yang bebas dari nilai dan norma agama. Kebudayaan Islam adalah kebudayaan yang mempunyai unsur dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sekaligus. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Peran dan fungsi budaya dalam Islam. Bagi Islam, kebudayaan adalah perpanjangan dari perilaku agama. Agama bagaikan roh yang datang dari langit, sedangkan budaya adalah jasad bumi yang siap menerima roh agama, sehingga pertemuan antara keduanya melahirkan peradaban. Roh tidak bisa beraktivitas dalam pelataran sejarah tanpa jasad, sedangkan jasad akan mati dan tidak sanggup terbang menggapai langit-langit, maka ilahi tanpa roh agama. Selanjutnya, universalisme Islam. Universalisme Islam yang dimaksud adalah bahwa ajaran Islam ditunjukkan untuk semua umat manusia, segenap ras dan bangsa, serta untuk semua lapisan masyarakat. Ia bukan ajaran untuk bangsa tertentu, wilayah tertentu, atau zaman tertentu. Risalah Islam adalah petunjuk Allah untuk segenap manusia dan wujud kasih sayangnya untuk semua hambanya. Manifesto ini termaktub abadi dalam firman-Nya yang artinya, "Dan tidak kami utus engkau, Muhammad, kecuali sebagai kasih bagi seluruh alam." Quran Surat Al-Anabiyah ayat 107. Katakanlah Muhammad agar ia menjadi juru peringatan bagi seluruh sekalian alam. Quran Surat Al-Furqan ayat 1. Islam sebagai agama yang berkarakteristikan universal, mempunyai pandangan hidup yang mengajarkan tentang persamaan, keadilan, kebebasan, dan kehormatan, serta memiliki konsep teosentrisme yang humanistik sebagai nilai inti dari seluruh ajaran Islam dan menjadi tema peradaban Islam. Pada saat yang sama, Islam dalam menerjemahkan konsep langitnya yang universal ke bumi mempunyai karakteristik dinamis, elastis, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sendiri, permasalahannya terletak pada tata cara dan teknis pelaksanaannya. Inilah yang diistilahkan Gus Dur dengan pribumisasi Islam. Kosmopolitanisme kebudayaan Islam.
Sifat ajaran Islam yang universal mau tidak mau telah berpengaruh pada pandangan budayanya yang kosmopolit, yaitu sebuah pola budaya yang konsep-konsep dasarnya meliputi dan diambil dari seluruh budaya umat manusia. Refleksi dan manifestasi kosmopolitanisme Islam bisa dilacak dalam etalase sejarah kebudayaan Islam sejak zaman Rasulullah, baik dalam format non-material seperti konsep-konsep pemikiran maupun yang material seperti seni, arsitektur, bangunan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah urf atau sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang dijalankan oleh manusia, baik berupa perbuatan yang terlakoni di antara mereka atau bahasa yang biasa mereka gunakan untuk pengertian ungkapan makna tertentu. Dari segi baik tidaknya, urf dapat terbagi menjadi dua, yaitu satu, urf shahih atau adat baik adalah adat kebiasaan manusia yang sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua adalah urf fasid atau adat buruk adalah adat kebiasaan manusia yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya, wujud akulturasi Islam dengan budaya dan contohnya di Indonesia. Yang pertama, seni bangunan. Contoh dari seni bangunan adalah masjid, makam, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sistem penanggalan atau kalender. Yang ketiga, perayaan keagamaan. Contohnya selamatan, sekaten, dan lain-lain. Yang keempat, seni rupa dan wayang. Kemudian yang kelima, seni aksara. Contohnya kaligrafi, kemudian aksara Arab Pegon. Selanjutnya, yang keenam, seni sastra. Yang ketujuh, seni tari dan musik. Yang kedelapan, sistem pemerintahan. Yang kesembilan, kosakata. Kemudian kesimpulannya adalah, dengan demikian, jelaslah perjalanan sejarah rekonsiliasi antara Islam sebagai agama dan budaya lokal yang melingkupinya, serta adanya landasan hukum legitimatif dan syarok berupa urf dan maslahah. Maka untuk strategi pengembangan budaya Islam di Indonesia yang multietnis dan budaya, pendekatan budaya tanpa meninggalkan nilai-nilai spirit Al-Quran adalah cara yang paling baik. Islamisasi bukanlah harus Arabisasi, karena Islam adalah agama yang menyeluruh dalam budaya, sikap, dan mentalitas. Dan kenapa harus budaya? Karena budaya menyentuh seluruh aspek dan dimensi secara pandang, sikap hidup, serta aktualisasinya dalam kehidupan manusia. Selain itu, gerakan kultural lebih integratif dan massal sifatnya, dan bahkan dengan menggunakan unsur-unsur lokal dapat mendorong percepatan proses dakwah dan transformasi nilai-nilai dan ajaran Islam dalam menopang efektivitas segi etnis, teknis, dan operasional dakwah. Maka dari itu, dituntut pula peran kreatif dari seorang dai dalam menghadirkan budaya alternatif yang kreatif dan inovatif sebagai solusi terhadap budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam, agar tidak terjebak ke dalam kejumudan dan sinkretisme sesat. Sekian, itu saja materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami amma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.